jodoh itu bagian dari rizki. Jodoh itu bagian dari rizki, maka tinggal kita bagaimana untuk menjemput rizki tersebut. Tinggal kita bagaimana untuk menjemput rizki tersebut. Nah, di dalam Islam, karena rizki itu banyak hal. Jadi makna rizki itu tidak hanya sebatas materi, tidak hanya sebatas uang, tidak hanya sebatas jabatan dan lain-lain. Maka salah satunya adalah jodoh. Nah, terus bagaimana kiat-kiatnya? Ya kalau kita kembalikan di pembahasan kajian yang dulu pernah saya sampaikan, yang pertama adalah jadilah orang yang bertakwa. Terus bagaimana? Indikasi orang yang bertakwa itu bagaimana? Nah, itu tercantum di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Ada indikasi itu orang-orang yang bertakwa. Kan kalau diruntut itu begini. Rizki itu kan banyak. Salah satunya adalah jodoh. Lah, kita kepengen nanti mendapatkan jodoh, rizki jodoh itu yang terbaik, yang tidak disangka-sangka, gitu kan? Tidak disangka-sangka dari Allah. Maka salah satu syarat agar mendapatkan rizki yang tidak disangka-sangka oleh Allah, yang salah satunya adalah jodoh itu tadi, maka di situ dalam surat At-Talaq itu Allah memerintahkan secara langsung. Kalau bahasa gampangnya begini, kalau kamu kepingin rizki yang nggak disangka-sangka, jadilah orang yang takwa. Nah, sekarang itu dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Lalu ciri-cirinya bagaimana untuk orang takwa itu? Nah, itu dibahas dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Nah, yang pertama, yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Harus gemar berbagi. Harus gemar berbagi. Jadi salah satu kiat untuk menjemput jodoh adalah perbanyak untuk berbagi dengan sesama. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaid. Jadi jangan mudah marah. Ya. Tahan emosi itu, kontrol emosi. Ya, meskipun tidak mudah. Ya. Biasanya perintah Allah itu kalau dijalankan memang perjuangannya luar biasa. Artinya mohon maaf. Ketika ada satu perintah Allah yang itu ada keutamaan besar di balik perintah itu, pasti untuk mengamalkannya tidak mudah. Salah satunya adalah orang bertakwa itu tadi. Yang kedua, wal kadhiminal ghaid. Tahan marah, ya. Jangan mudah marah. Nah, secara logika begini. Siapa sih yang kepingin punya pasangan yang gampang marah? Ya kan? Maka ini surah Ali Imran ayat 133 sampai 135 ini setidaknya menjadi bahan cerminan kita bagi yang menantikan, bagi yang menantikan jodoh sambil menanti satu perbaiki, maka di situ salah satu langkah langkahnya satu perbanyak berbagi, yang kedua mulai kurangi marah. Kendalikan kemarahan. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anin nas. Mudahlah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Atau paling gampang memaafkan. Gampang memaafkan. Maka ketika percekcokan di dalam, tidak hanya di dalam urusan rumah tangga, percekcokan di dalam urusan dengan sesama, itu kan biasanya pemicunya adalah susah untuk memaafkan salah satunya atau satu dengan yang lain. Seandainya itu percekcokan itu ada yang ngalah salah satu, ya, maka di situ berarti jiwa pemaafnya muncul. Nah, itu salah satunya. Jadi mulai belajar gampang memaafkan. Yang ketiga, kemudian yang terakhir, wa idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum zakarullah. Kalau
sedang berbuat maksiat atau berbuat dosa, segeralah untuk bertaubat kepada Allah. Manusia itu lumrah, wajar melakukan sebuah perbuatan dosa. Namun, manusia yang baik itu adalah ketika dia berbuat kesalahan, maka dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keempat, kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135 ini adalah bergegaslah untuk bertaubat kepada Allah manakala kita melakukan satu perbuatan dosa. Nah, empat ini kiat. Sebenarnya banyak sekali kiat itu. Ya selain amalan-amalan, zikir-zikir, kemudian dan lain-lain. Ini beberapa ini saya sampaikan gitu kan. Yang dulu pernah saya sampaikan. Mungkin perlu saya review lagi. Seperti itu, Mbak. Jadi di antaranya tadi ya. Jadi kalau untuk mungkin amalan-amalan. Jadi mungkin kalau untuk cara-cara yang dianjurkan dalam Islam, beberapa yang perlu diamalkan mungkin dari berbagi, lalu mengurangi emosi, juga berusaha untuk memaafkan sama bertobat tentunya ya Ustadz ya.